Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kita boleh bertemu lagi dalam program Bagaimana. Ada satu perintah yang unik dalam hukum Taurat yang sering luput dari perhatian kita, yaitu dalam Keluaran 22 ayat 26 sampai 27. Firman Tuhan berkata demikian. Jika engkau menerima jubah sesamamu sebagai gadai, engkau harus mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam. Sebab itu saja yang menutupi tubuhnya, itulah yang dipakainya sebagai selimut. Kalau tidak, apa yang dipakainya untuk berbaring. Maka apabila ia berseru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Dalam budaya kita hari ini jubah mungkin tidak terlalu berarti. Tapi di zaman Musa, jubah bukan hanya pakaian. Itu adalah tempat tidur, selimut, pelindung dari dingin, dan dalam banyak kasus satu-satunya harta yang dimiliki oleh orang miskin. Bayangkan seorang lelaki miskin datang kepadamu, meminta tolong, dan satu-satunya jaminan yang bisa ia berikan adalah jubahnya. Secara hukum, engkau berhak menyimpannya sebagai gadai. Tapi Tuhan berkata, kembalikan itu sebelum malam. Kenapa? Karena malam adalah waktu yang dingin dan sunyi. Waktu di mana rasa malu dan ketakutan terasa lebih menusuk. Dan Tuhan peduli akan itu. Tuhan tidak hanya peduli soal hukum. Tuhan peduli soal kebutuhan manusia yang terdalam. Ia tidak ingin umatnya hanya berpegang pada aturan. Tapi Allah ingin setiap dari kita mencerminkan hatinya yang penuh kasih dan belas kasihan. Perhatikan apa yang Tuhan katakan. Apabila ia berseru kepadaku, aku akan mendengarkannya. Sebab aku ini pengasih. Di sini kita melihat suatu prinsip sejak perjanjian lama gitu ya, bukan cuma ketika Yesus datang. Bagaimana bagi Tuhan keadilan itu tidak lengkap tanpa belas kasihan. Seringkali kita mendengar bagaimana Allah perjanjian lama itu cuma adil, hukum, menghukum, ada yang salah dihukum. Enggak. Tapi dari satu bagian firman Tuhan yang pendek ini kita dapat melihat bagaimana Allah itu tetap sama, perjanjian lama baik perjanjian baru. Keadilan tidak pernah lengkap tanpa belas kasihan. Ia adalah Allah yang mendengar jeritan orang tertindas. Dan ia memanggil kita untuk menjadi umat yang juga peka terhadap jeritan sesama. Hari ini mari kita bertanya, merefleksikan dua pertanyaan ini. Apakah kita pernah lebih mementingkan hak kita daripada belas kasih? Apakah kita pernah menuntut keadilan tapi lupa berbuat baik? Saudara-saudara, kita hidup dalam dunia yang cepat menuntut balas, cepat menilai, dan lambat mengampuni. Tapi Tuhan memanggil kita untuk berjalan dalam jalan yang berbeda. Jalan kasih, jalan belas kasihan. Dan kabar baiknya adalah Allah telah menunjukkan kasih itu terlebih dahulu kepada kita. Kita semua pernah menjadi orang yang miskin rohani. Kita tidak punya jubah kebenaran untuk kita pakai. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia tidak mengambil jubah kita. Dia memberi. Bahkan dia menanggalkan jubahnya sendiri dan menggantikannya dengan salib. Yesus Kristus tidak hanya memulihkan kehormatan kita, tapi dia memberi kita jubah keselamatan. Itulah kasih yang Yesus tunjukkan kepada setiap dari kita. Dan biarlah kasih itu juga yang dapat terus kita hidupi. Karena Kristus telah mengasihi kita, mari sama-sama kita juga mengasihi orang lain. Sehingga melalui hidup kita, orang dapat melihat bagaimana Kristus telah mentransformasi hidup setiap dari kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, bersyukur untuk renungan hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman hidup kami. Bagaimana kami terus hidup menunjukkan belas kasih sebagaimana Engkau telah mengasihi setiap dari kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.